Kaum muslimin yang berbahagia, khatib tidak bosan-bosannya mengajak diri ini dan segenap jamaah Jumat. Marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Takwa dalam artian al-imtisalu awamirillah wa jtinabun nawahi, menjunjung tinggi perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, adapun tema khutbah pada kesempatan yang berbahagia ini, 3 hal yang pergi tak akan kembali. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, di dalam kehidupan di atas dunia ini ada 3 hal. Kalau dia sudah pergi, tidak akan kembali lagi. Apa yang 3 hal yang pergi tidak akan kembali? Yang pertama adalah waktu. Waktu kalau sudah berlalu, dia tidak akan kembali. Waktu kalau sudah terlewati, tidak bisa kita ulang kembali. Dia hanya bisa dijadikan ibrah, pelajaran bagi kita untuk kembali kepada masa lalu, ke waktu yang lalu tidak bisa. Mungkin di antara kita sudah sama-sama kita alami bersama. Di waktu yang lalu, di masa yang lalu kita pernah kecil, kita pernah remaja, kita pernah dewasa, dan sekarang kita sudah menua. Untuk kembali kepada masa lalu tidak bisa lagi. Kenapa? Karena waktu yang sudah berlalu tidak bisa kita ulang kembali. Sebagai bahan renungan bagi kita kaum muslimin, kalau seandainya umur kita sekarang adalah 60 tahun, berapa saatkah kita bisa bertahan hidup di atas dunia ini? Kata Nabi, umur umatku di antara 60 dan 70 tahun. Berapa saatkah kita bisa bertahan hidup di atas dunia ini? Apa yang harus kita perbuat di waktu yang singkat ini, di waktu yang sementara ini? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bersama, wal as, demi waktu. Allah awali ayat ini dengan huruf sumpah, yaitu huruf waw. Huruf sumpah itu ada 3, waw, bata. Kalau kita ingin bersumpah, pakailah 3 huruf ini. Wallahi, billahi, tallahi. Ayat ini diawali oleh Allah dengan huruf sumpah, wal as, demi waktu. Kenapa Allah bersumpah demi waktu? Karena saking berharganya waktu, kalau dia sudah berlalu tidak bisa kita ulang kembali. Innal insana lafi khusrin. Sungguh kehidupan manusia itu berada dalam kerugian. Orang kaya rugi kata Allah, pejabat rugi, orang miskin sudah miskin rugi kata Allah. Lantas siapakah orang-orang yang hidupnya tidak akan dirugikan oleh Allah? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan mau beramal soleh. Presiden pun dia, menteri pun dia, gubernur pun dia, apapun jabatan yang ia sandang, kalau dia tidak beriman dan beramal soleh, rugi kata Allah. Bukti keimanan kita adalah amal soleh. Maka daripada itu kaum muslimin, mumpung kesehatan Allah berikan kepada kita, waktu masih Allah berikan kepada kita, marilah perbanyak amal soleh supaya kita selamat dunia dan akhirat. Yang kedua, yang pergi tak akan pernah kembali, yaitu ucapan, kata-kata.
Kalaulah kita sudah berucap, kalaulah kita melontarkan kata-kata, bukan milik kita lagi kaum muslimin, akan tetapi milik orang yang mendengar. Dan tidak bisa kita tarik lagi, walaupun 1000 kuda menariknya, tidak bisa. Maka jagalah pembicaraan kita, jagalah ucapan kita, jangan sampai kita menyakiti hati orang lain. Kata Nabi, selamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya seseorang itu tergantung kepada lidahnya, perkataannya. Maka daripada itu kaum muslimin, berkatalah dengan benar, berkatalah dengan jujur, berkatalah dengan baik. Apabila kita berkata dengan baik, jujur dan benar, insya-Allah selamat hidup kita dunia dan akhirat. Namun sebaliknya, apabila kita tidak bisa berkata dengan benar, tidak bisa berkata dengan jujur, tidak bisa berkata dengan baik, tidak ada jaminan kita akan hidup selamat dunia dan akhirat. Kata Nabi, kebanyakan manusia itu masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala ada 2. Yang pertama, gara-gara tidak pandai menjaga lidah. Yang kedua, tidak pandai menjaga kemaluan. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Yang terakhir, yang pergi tidak akan kembali adalah sebuah kepercayaan. Kalaulah orang sudah percaya kepada kita, kemudian kita tidak amanah, kita khianati kepercayaan yang diberikan oleh orang lain kepada kita, maka orang akan sulit percaya kepada kita. Kita yang memiliki jabatan hari ini, jagalah amanah itu dengan sebaik-baiknya. Jangan kita khianati, jangan kita tidak amanah. Kenapa? Satu kali kita tidak amanah, kita berkhianat, maka orang akan sulit untuk percaya kepada kita. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Maka daripada itu kaum muslimin, jagalah waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Kemudian jaga ucapan kita, jangan sampai menyakiti hati orang. Yang terakhir, jagalah kepercayaan, yaitu amanah yang sudah diamanahkan oleh orang lain kepada kita. Insya Allah kalau ini kita lakukan, selamat hidup kita mulai dari dunia ini sampai ke akhirat nanti. Fattabiru ya ulul absar la'allakum turhamun.